Pertama, selamat Hari Kartini dulu buat para Kartini yang luar biasa, yang dicintai Tuhan dan yang diurapi Tuhan. Nah, hari ini satu firman Tuhan yang akan saya bagikan kepada kita, yaitu bagian ketiga dari seri khotbah The Miracle of Worship, mujizat penyembahan. Dan judul khotbah hari ini adalah kesukaan Tuhan. Kita akan belajar bagaimana kita bisa menjadi kesukaan Tuhan. Doa saya dan saya percaya semua kita yang ada di tempat ini adalah anak-anak kesukaan Tuhan. Oke. Nah, kalau saudara dengar kata kesukaan, sebenarnya kita masing-masing punya kesukaan. Anda punya tempat kesukaan, tempat favorit. Anda punya restoran kesukaan. Kalau Anda pergi, Anda akan pilih restoran favorit saudara, tempat kesukaan. Makanan kesukaan. Atau mungkin di antara sekian banyak teman yang Anda kenal, ada orang-orang tertentu yang jadi teman-teman kesukaan, Anda hangout bareng mereka, Anda piknik bareng mereka. Ya, sama halnya dengan kita punya kesukaan. Demikian juga kita harus menyadari Tuhan punya kesukaan. Dan yang saya yakin setiap anak-anak Tuhan di tempat ini anak-anak kesukaannya Tuhan. Oke, kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari kita baca Mazmur 127 ayatnya yang kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab, perhatikan kalimat terakhir. Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Coba Anda renungkan. Ini bicara tentang orang yang dicintainya. Bukankah Tuhan cinta semua orang? Tapi ternyata Alkitab menyebut ada orang-orang tertentu yang memang dicintai. Secara spesial oleh Tuhan. Sehingga tidur pun mereka diberkati. Saya percaya itu juga terjadi dalam hidup saudara. Bangun, engkau bekerja, engkau diberkati. Tidur pun hujan anugerah dan favornya tetap berlimpah di dalam hidup saudara. Oke. Nah, tapi kita harus sadar, kita harus mengerti ada orang-orang tertentu dalam firman Tuhan karena gaya hidup mereka, karena pilihan-pilihan hidup mereka, karena apa yang mereka lakukan. Mereka ngerti bagaimana mengambil isi, bagaimana mengambil hatinya Tuhan. Maka mereka disebut orang yang dicintai oleh Tuhan. Kita baca ya, Kisah 13 ayatnya yang ke-22. Saya bacakan buat saudara, ditulis begini. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Coba Anda renungkan. Ini tahta. Tadinya yang duduk siapa? Saul, Raja Saul. Dan ini yang dilakukan Tuhan. Saul disingkirkan, Daud diangkat jadi raja. Nah, Anda harus ngerti. Jadi ada yang disingkirkan, tapi ada yang diangkat. Saya percaya Anda yang diangkat oleh Tuhan. Oke, Daud diangkat oleh Tuhan menjadi raja. Dan tentang Daud, Allah telah menyatakan. Jadi ini Tuhan sedang ngomong tentang Daud. Sama halnya kalau saudara ngobrol, kongkol sama teman-teman Anda sedang membicarakan tentang seseorang. Nah, ini Tuhan sedang ngomongan tentang Daud. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Anda perhatikan, dua hal ini muncul bersamaan. Melakukan segala kehendaknya, dan berkenan di hatinya. Jadi ternyata jadi orang yang berkenan itu apa sih? Berkenan itu Tuhan pas, ini kecintaannya Tuhan, ini kesukaannya Tuhan. Sama-sama saudara punya anak. Buat para orang tua Anda ngerti ini. Saya yakin orang tua ya yang normal pasti cinta, pasti mengasihi semua anak-anaknya. Betul apa tidak? Tapi kalau saudara punya dua anak, yang satu terus memberontak, terus melawan sama saudara, yang satu pinter ngambil hati saudara, kira-kira masuknya di hatimu sama apa beda? Pasti beda. Bukan karena Anda tidak sayang, bukan karena saudara mau pilih kasih.
Tapi yang satu kayak Daud tadi, yang tahu melakukan segala kehendaknya. Ditulis seperti itu. Melakukan segala kehendaknya. Tapi yang satu, Saul, ngelawan Tuhan terus. Berontak Tuhan terus. Jadi masuknya, keterimanya di hati Tuhan beda. Makanya Tuhan ngomong, aku telah menemukan Daud yang berkenan di hatiku. Kayak Tuhan tuh ngerasa chemistry-nya masuk. Tuhan tuh ngerasa kayak, yang ini yang aku cari. Yang seperti ini. Ini orang yang berkenan di hatiku. Ini orang yang, jadi inilah orang kecintaannya Tuhan, orang kesukaannya Tuhan. Dan melalui firman Tuhan hari ini saya yakin ada banyak orang di tempat ini akan semakin ditenggelamkan dalam cintanya Tuhan. Di dalam kasihnya Tuhan, tambah hari, tambah dalam cinta Tuhan. Dan dicintai oleh Tuhan. Amin. Nah, pertanyaannya apa itu dari Daud yang membuat dia itu berkenan di hati Tuhan? Membuat dia itu jadi favoritnya, jadi kecintanya, kesukaannya Tuhan. Apa dari Daud? Tentunya banyak. Tapi satu yang paling menonjol dari Daud yang paling disuka Tuhan. Karena hatinya yang suka memuji Tuhan. Karena Daud ini punya hati yang he loves to worship. He loves to praise God. Dia tuh suka memuji, suka menyembah. Sampai dalam hidup Daud, 7 kali sehari Daud ngomong. 7 kali sehari aku memuji-muji Tuhan. Coba Anda renungkan itu. Anda berapa kali, jujur ya, coba Anda hitungin aja. Berapa kali sehari engkau memuji Tuhan? Sebagian orang 7 hari sekali. Kalau pas di gereja disuruh WL-nya memuji baru memuji. Tapi Daud 7 kali sehari aku memuji-muji Tuhan. Coba Anda bayangkan, saudara kalau jadi Tuhan yang mau mengasihi semua orang, tapi yang ini, yang lainnya sepi, yang lainnya gak peduli. Tapi ada satu yang 7 kali sehari memuji-muji Tuhan. Dan Alkitab mencatat bahwa Tuhan itu suka dengan pujian dan penyembahan umatnya. Dia ketemu sama Daud yang sukanya 7 kali sehari memuji-muji. Bagaimana tidak hatinya rontok, saudaraku, hatinya meleleh. Makanya Tuhan ngomong, aku telah menemukan orang yang berkenan di hatiku. Dan karena hati Tuhan tersentuh, hati Tuhan disukakan, Tuhan angkat Daud jadi raja. Kalau saudara ngerti ngambil hatinya Tuhan, dunia jadi milik saudara. Iya kan, baliknya kan keputusannya Tuhan. Anda pengusaha juga tahu, Anda dikasih satu akses saja, itu sudah kayak Anda dapat semuanya. Kalau yang ngasih akses Tuhan, tadinya Daud gembala kambing domba. Itu pun cuma 2 atau 3 ekor yang dia gembalakan. Begitu Tuhan ambil keputusan, dia yang jadi raja. Tiba-tiba Daud diangkat. Ya sudah, everything. Dia yang tadinya gembala domba 2-3 ekor. Sekarang dia jadi gembala seluruh bangsa Israel. Dia jadi rajanya mereka. Kenapa? Karena dicintai Tuhan. Tidur pun diberkati oleh Tuhan. Hebatnya Daud tuh begini. Setelah dia diangkat jadi raja, dia nggak berhenti sampai di situ. Tadinya kesukaannya pribadi, 7 kali sehari, aku memuji-muji Tuhan. Sekarang sebagai raja, dia punya power lebih besar. Dia tularkan kesukaannya pribadi, jadi kesukaan sebangsanya. Dia bangun yang namanya Pondok Daud. Pondok Daud itu semacam tempat pemujaan, tempat penyembahan. Untuk apa? Untuk menaikkan pujian penyembahan 24/7. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kenapa? Karena buat Daud, kalau aku pribadi mampunya hanya 7 kali sehari, tapi kalau kami bersama-sama non-stop pujian penyembahan siang dan malam 24 jam sehari, 7 hari seminggu, terus kita naikkan di hadapan Tuhan. Sudah ngerti, untuk memuji Tuhan, buat kebanyakan orang yang belum ngerti kuasa dalam pujian penyembahan, akan menganggap yang dilakukan Daud sia-sia. Tapi Anda harus tahu, Daud itu meng-hire ratusan pemusik, pemuji, penari, penyembah siang malam untuk apa? Menaikkan pujian penyembahan. Buat raja lain mungkin nggak penting kayak gitu, itu pemborosan. Ya, dan itu tidak dilakukan oleh raja-raja yang lain dalam Alkitab.
Tapi di zamannya Daud terus kayak gitu. Kenapa? Dia sudah menularkan kesukaan, kecintaannya untuk memuji Tuhan kepada yang lainnya. Dan di zaman Daud, bangsa Israel jadi bangsa yang memuji, jadi bangsa yang menyembah. Tadinya Daud saja yang dicintai Tuhan. Sekarang satu bangsa itu jadi umat kesayangannya Tuhan. Makanya di Alkitab tulis umat kesayangannya Tuhan. Terpuji, ternama, terhormat. Itu kata firman Tuhan. Karena bukan hanya Daud yang ngambil hatinya Tuhan saja. Sekarang sebangsa itu ngambil hatinya Tuhan. Saya doa Anda seisi keluargamu menangkan hatinya Tuhan. Kita seluruh gereja menangkan hati Tuhan. Dengan apa? Pujian dan penyembahan Tuhan. Demen banget, suka banget sama yang namanya Pondok Daud. Saking sukanya Tuhan sama Pondok Daud, ketika setelah zaman berlalu, Pondok Daud sudah roboh, nggak ada lagi. Sampai di satu titik Tuhan ngomong begini, nggak bisa tidak. Aku akan membangun kembali Pondok Daud. Kita baca dulu. Dalam Kisah 15 ayat 16 sampai 18. Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali Pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Sampai di situ. Coba Anda renungkan. Dalam perjanjian lama ada 3 tempat pemujaan. Yang pertama, tabernakel Musa. Yang kedua, tabernakel Daud atau yang disebut Pondok Daud. Yang ketiga, tabernakel Salomo yang kita sebut Bait Suci Salomo. Ya. Nah, dari 3 tempat pemujaan, kenapa di ayat itu yang Tuhan ngomong akan dibangun kembali adalah Pondok Daud? Kenapa enggak yang lain? Coba saudara renungkan, kenapa kok Tuhan fokusnya Pondok Daud, Pondok Daud, Pondok Daud? Ibaratnya gini, Anda pergi ke beberapa restoran. Ada restoran-restoran yang oke lah, di sini oke. Tapi ada restoran tertentu yang kita ngomong di hati kita, besok aku harus balik lagi ke situ. Benar apa tidak? Itu sesimpel restoran. Tahukah saudara ketika Tuhan menerima pujian, penyembahan dari tabernakel Musa, dari Pondok Daud, dari Bait Suci Salomo, dia cicipi, dia rasakan itu. Yang paling nikmat, yang paling disukai Tuhan adalah pujian penyembahan dari Pondok Daud. Makanya Tuhan ngomong, aku akan membangun kembali Pondok Daud. Dan doa saya, semua jemaat keluarga Allah di tempat ini dan yang mengikuti secara online dari rumah, Anda semua jadi Pondok Daudnya Tuhan yang disukai dan yang dicintai oleh Tuhan. Kita katakan amin, kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah, sekarang kita akan belajar 3 alasan Pondok Daud disukai Tuhan. 3 alasan kenapa Tuhan mau bangun kembali Pondok Daud. Yang pertama, karena di Pondok Daud tidak ada penyekat menuju tabut perjanjian. Maksudnya gimana? Tabut perjanjian itu the center, itu adalah pusat di dalam sebuah tabernakel. Jadi di tabernakel Musa pusatnya tabut perjanjian. Di Pondok Daud pusatnya tabut perjanjian. Di Bait Suci Salomo pusatnya tabut perjanjian. Kenapa? Karena tabut perjanjian ini di perjanjian lama, ini simbol kehadiran Allah sendiri. Jadi senternya itu ke sana. Tapi ada bedanya antara Pondok Daud dengan yang lainnya. Di tabernakel atau Bait Suci Salomo, kalau kita datang menyembah Tuhan, orang itu harus pertama lewat halamannya dulu, pelataran. Setelah itu kita masuk dalam namanya ruang kudus. Tapi di situ belum ada tabut perjanjian. Tabut perjanjian tersembunyi di balik karena ditutup. Di dalam satu ruangan yang namanya ruang maha kudus. Yang boleh masuk di ruang kudus itu hanya imam besar. Enggak sembarang imam. Imam besar itu pun setahun sekali. Jadi kalau umat Tuhan mau menyembah, mereka datang untuk menyembah. Menyembahnya jauh di sana. Itu yang terjadi di Bait Suci Salomo, itu yang terjadi di tabernakel Musa. Tapi di Pondok Daud ada sesuatu yang aneh. Tabut perjanjian itu
itu tidak ditaruh di ruangan terpisah. Tabut perjanjian itu, ini kan ada pondok Daud, itu kayak kemah gitu. Di senternya, di tengahnya kemah tersebut, ditaruh di situ tabut perjanjian. Dan di situ yang datang untuk memuji menyembah Tuhan, datang untuk mendekat. Jadi menyembahnya dari dekat. Memujinya dari dekat. Kalau di tabernakel Musa, Bait Suci Salomo, itu dari jauh. Umat Tuhan menyembah. Tapi di pondok Daud, ada yang namanya kedekatan antara Tuhan dengan umatnya. Ada yang namanya keintiman antara Tuhan dengan umatnya. Dan yang kayak gini yang Tuhan suka. Tuhan suka bukan sekedar penyembahan formalitas. Yang Tuhan suka penyembahan yang meluap dari hubungan yang karib. Hubungan yang dekat. Hati kita ketemu dengan hatinya Tuhan. Jadi saya mau ngomong sama saudara begini. Belajar saat menyembah Tuhan, jangan menyembah Tuhan dari jauh. Banyak orang gak sadar menyembah Tuhan dari jauh. Kita nyanyi, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Sambil gini, tapi kayaknya how great is our God, God yang di sana. Bukan di sini. Tuhan yang jauh, bukan Tuhan yang dekat. Berapa banyak orang menyembah Tuhan saat ibadah berlangsung. Menyembah Tuhan, kita nyanyi, kita nyembah, I worship you Lord. Tapi pikiran kita mengembara jauh. Hati kita entah kemana, enggak di dalam penyembahan itu. Itu yang namanya menyembah dari jauh. Mulai hari ini, kalau Anda menyembah Tuhan, menyembah dari kedekatan, menyembah dari hubungan yang dekat, yang karib, dari keintiman dengan Roh Kudus. Amin, haleluya. Menyembahnya connect ketemu Tuhan. Pikirannya enggak jauh, pikirannya dekat. Hatinya dekat. Karena pada dasarnya Tuhan itu hadir. Dia maha hadir. Jadi Anda menyembah. Tapi kalau saudara kemana-mana, Anda dari jauh, Anda enggak ketemu Tuhan. Menyembah Tuhan itu dari kedekatan. Dan menyembah Tuhan itu Anda harus ngerti. Beda antara menyembah Tuhan dan berdiri di tengah penyembahan. Kalau Anda datang ibadah saat penyembahan, saudara cuma taruh tangan saudara di saku seperti ini. Dan kemudian penyembahan berlangsung, Anda nikmati musik yang bagus, nyanyian yang merdu, lagu yang keren. Saya mau ngomong sama saudara, banyak orang melakukan itu dan merasa sudah ibadah. Tapi saya mau ngomong, itu bukan ibadah. Beribadah beda dengan hadir melihat ibadah. Apalagi kalau kita ngikuti ibadah dari rumah saja. Secara online kita hidupkan live streaming itu. Kita sambil ngelakuin ini, sambil nyuci piring, sambil kita ngejar anak-anak, sambil ini itu dan lain sebagainya. Kita merasa sudah ibadah, sorry. Itu bukan ibadah, itu bukan penyembahan. Penyembahan yang sejati harus ada sesuatu yang terlepas dari hati kita sampai ke hatinya Tuhan. Harus ada sesuatu yang muncul, kecintaan kita yang terlepas sampai ke hatinya Tuhan. Penyembahan yang sampai ke dalam hadapan Tuhan. Jadi ada sesuatu dari kita yang makanya firman Tuhan ngomong apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Bukan pasif. Ya aku cinta Tuhan kok. No. Cinta Tuhan yang sejati ada sesuatu yang segenap sampai sama Tuhan. Dan itu nggak bisa disambil. Nggak bisa ibadah sambil ini ibadah, penyembahan sambil. Itu bukan penyembahan. Penyembahan yang sejati meluap dari hati kita sampai ke hatinya Tuhan. Meluap dari diri kita. Ucapan syukur, pujian, penyembahan diterima di altarnya Tuhan. That is worship. Makanya penyembahan itu intimacy. Penyembahan itu keintiman. Penyembahan itu kedekatan. Hubungan kita sama Tuhan. Mulai hari ini jangan anggap pujian penyembahan itu adalah menu pembukaan sebelum khotbah. Oh ini enggak sepenting khotbah. Saya mau ngomong sama saudara, buat Tuhan yang namanya pujian penyembahan itu menu utama yang dia nantikan, dan doa saya ketika momen itu tiba yang Anda naikkan penyembahan yang terbaik, pujian yang terbaik yang Tuhan bisa nikmati dari hidup saudara. Amin. Anda harus ngerti pujian penyembahan itu bukan kita yang nikmati musik bagus, suasana yang enak. Kalau Anda yang nikmati bukan penyembahan.
Penyembahan yang sejati Tuhan yang menikmatinya. Tuhan menikmati korban dari kita. Tuhan menikmati puji-pujian dari kita. Tuhan menikmati cinta kita, ketaatan kita. That is worship. Itu yang membuat Tuhan ngomong, aku akan membangun kembali pondok Daud. Karena itu yang hilang. Hati menyembah seperti itu sudah roboh. Banyak yang hilang. Tuhan ngomong, aku akan membangun kembali. Makanya akan datang penyembah-penyembah yang benar. Yang menyembahnya dari keintiman, kedekatan sama Tuhan. Itu yang pertama. Alasan kenapa Tuhan sangat suka dengan pondok Daud. Yang kedua sekarang, di pondok Daud penuh dengan pujian dan penyembahan. Maksudnya gimana? Bukankah di Bait Suci Salomo dan Tabernakel Musa juga ada pujian penyembahan? Oh iya. Tapi kadang-kadang kebanyakan waktu suasananya itu hening, khidmat, sakral. Tapi di pondok Daud ini paling beda. Pondok Daud itu suasananya semarak banget. Meriah. Ada tari-tarian, ada puji-pujian, ada nyanyi-nyanyian. Herannya saudaraku, yang kayak gitu yang Tuhan ngomong, aku akan bangun kembali. Karena dia suka yang seperti itu. Kenapa? Karena di surga seperti itulah suasananya. Ada momennya tentunya hening di surga. Tapi Anda boleh pelajari dalam Alkitab. Most of the time, kebanyakan waktu di surga penuh dengan puji-pujian dan penyembahan. Jadi ternyata itu yang dicari Tuhan. Satu tempat yang penuh dengan pujian dan penyembahan. Tahukah saudara, itu yang Tuhan cari juga dari hidup kita. Banyak orang hidupnya hening, gak ada pujian naik sama Tuhan. Sepi. Beda sama Daud. Daud tadi berapa kali sehari? 7 kali. Dia rame, dia terus naik terus. Pujian, sebentar pujian lagi. Penyembahan, gak harus nyanyi sih. Pujian beda sama nyanyi. Pujian itu ada memuji orang, oh kamu ganteng ya, oh kamu hebat ya. Saudara sedang memuji orang itu. Sama Tuhan juga sama. Kita bisa ngomong hal-hal ungkapan perasaan hati kita. Itu sebagai pujian kita sama Tuhan. Dari Daud perkataannya sepanjang hari saat ketemu sama orang. Daud dipuji mungkin. Wah Daud kamu hebat. Kamu ini from zero to hero. Kamu dari gak ada apa-apa. Sekarang kamu somebody. Dipuji dia. Tapi Daud ngomong. Semuanya anugerah Tuhan saja. Dia kembalikan sama Tuhan. Jadi sepanjang hari itu penuh dengan pujian dan penyembahan. Dan itu menyukakan hati Tuhan, delighting his heart. Itu menyenangkan hati Tuhan. Hidup yang penuh dengan pujian penyembahan. Jangan seperti bangsa Israel yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa. Bukannya penuh pujian penyembahan, tapi isinya sungut-sungut, protes, ngambek, negatif. Coba saudara renungkan, kalau saudara jadi Tuhan, favoritnya saudara adalah pujian penyembahan, tapi yang di satu nggak ada pujian penyembahan. Aslinya itu cuma sungut-sungut, komplain, protes. Tapi yang satu 7 kali sehari memuji-muji Tuhan. Menurut saudara Tuhan hadir yang mana? Karena firman Tuhan ngomong, Tuhan hadir di atas pujian dan penyembahan umatnya. Banyak orang istilahnya Tuhan hadir. Tapi dalam hidup Daud, pujian penyembahan itu terus menerus. Dan kehadiran Tuhan itu bukan istilah. Kehadiran Tuhan itu nyata. Penyertaan Tuhan itu nyata. Karena itu dalam hidup Daud, dia tidak pernah kalah berperang. Kemanapun berperang, Tuhan menyertai. Dan selalu ada kemenangan. Oh, tepuk tangannya buat Tuhan yang dari hati. Yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Anda bukan bertepuk tangan untuk saya, Anda bertepuk tangan untuk Yesus yang berperang dan memberi kemenangan. Sekali lagi boleh gak tepuk tangan yang lebih meriah buat Yesus yang luar biasa. Amin. Sama-sama tepuk tangan, kalau saudara tepuk tangannya lata, itu hanya tepuk tangan biasa. Tapi tepuk tangan akan berubah jadi pujian. Kalau tepuk tangan itu meluap dari hati untuk Yesus. Makanya pikiran dan hati ini mesti dekat, connect-nya sama Yesus.
Penuhi hidup saudara dengan pujian dan penyembahan. Karena itu yang dicari Tuhan. Dan Tuhan ngomong, aku akan membangun kembali pondok Daud. Di gereja kita ini bersyukur Tuhan kasih rema untuk kita membangun pondok Daud. Jadi apa yang dilakukan Daud zaman itu kita juga mau lakukan di zaman ini. Ya, belasan tahun yang lalu gereja kita di Solo sudah melakukan hal itu. Sekian tahun yang lalu Tuhan bicara sama saya. Sejak saat itu baik di Jakarta, di Surabaya, di Semarang, di Jogja, di berbagai kota di mana gereja kita ada, kita bangun pondok Daud. Tapi sayangnya kemarin ketika pandemi melanda, terus lockdown, ibadah juga nggak bisa. Akhirnya pondok Daud sempat roboh, berhenti. Tapi saya percaya dan saya berdoa ada gelombang yang ketiga, pondok Daud dibangun kembali. Amin. Oh, tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan. Dan doa saya, Anda terlibat di dalamnya. Anda ikut masuk di dalamnya. Anda ikut partisipasi membangun pondok Daud. Ayo saudaraku, karena ini menyenangkan hati Tuhan. Jangan ngomong, di pondok Daud kok cuma pujian penyembahan. Pujian penyembahan itu bukan cuma. Pujian penyembahan itu porsi utama yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau saudara ngerti seperti apa pujian penyembahan itu di hati Tuhan, Anda kan ngerti. Ya. Yang ketiga. Kenapa kok Tuhan suka sekali sama pondok Daud? Karena Daud membangun pondok Daud itu tergerak dari hatinya sendiri tanpa disuruh atau harus diperintahkan sama Tuhan. Ini beda sama Musa ketika membangun tabernakel Musa. Dia lakukan itu karena disuruh Tuhan. Musa bangun itu. Jadi disuruh terus dia bangun. Bait suci Salomo dibangun oleh Salomo karena dia disuruh oleh Daud. Bapaknya. Tapi pondok Daud itu murni inisiatifnya Daud. Dia merasakan siapa aku ini Tuhan. Engkau baik dalam hidupku. Engkau jadikan aku biji matamu. Aku mau membalas kebaikanmu. Dan Daud membangun pondok Daud. Untuk apa? Membalas kebaikan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Saya mau ngomong begini sama saudara. Sama-sama kita taat sama Tuhan. Tapi ketaatan karena terpaksa. Dan ketaatan yang meluap dari hati. Bobotnya beda di mata Tuhan. Benar apa tidak? Sama-sama ngelakuin sesuatu taat ya sudah ngelakuin tapi terpaksa. Yang satu ngelakuin sesuatu meluap dari hati. Beda loh. Nilainya berbeda. Masuknya di hati Tuhan berbeda. Ibaratnya saudara punya pacar. Anda harus paksa-paksa pacarmu ngomong, ayo ngomong I love you, ayo ngomong I love you. Ya sudah I love you. Kan udah ngomong ini I love you. Sama kalau itu inisiatif dari dianya sendiri yang dia cinta sama saudara dan dari hatinya dia ngomong I love you darling. Saya yakin masuknya di hatimu beda. Mulai hari ini saya berdoa yang namanya worship meluap dari hati saudara. Yang namanya puji-pujian meluap dari hati yang cinta Tuhan. Bukan sekedar karena disuruh, diwajibkan, diperintahkan. No, yang namanya membangun pondok Daud. Doa saya meluap dari hati saudara. Sama-sama bertobat ya. Yang satu bertobat karena ketahuan terpaksa. Atau karena menghadapi konsekuensinya. Ya sudah bertobat. Sama yang satu bertobat karena memang sadar. Karena memang ngerti itu tidak berkenan di hati Tuhan. Dan maunya menyenangkan hati Tuhan. Itu beda. Pertobatannya sama tapi nilainya di mata Tuhan beda. Sama-sama kita beribadah. Yang satu beribadah karena diwajibkan, diharuskan sama orang tuanya. Kamu harus ibadah ya. Kalau enggak awas ya. Sama yang satu datang sama Tuhan karena rindu. Datang sama Tuhan dengan hati yang cinta Tuhan. Bahkan dengan cucuran air mata, dengan kesungguhan, dengan segenap hati menyembah Tuhan. Masuknya beda. Yang membuat Tuhan suka sama Daud, karena hatinya Daud ini. Inisiatifnya, kecintaannya sama Tuhan, kerinduannya sama Tuhan. Membuat kata I love you yang sama
Orang lain akan buat Tuhan ya oke, tapi Daud yang ngomong itu menyentuh hatinya. Mulai hari ini saudara sadari alasan kenapa Tuhan mau membangun pondok Daud. Tuhan cari orang yang punya inisiatif. Saudaraku, berapa waktu yang kemarin ada satu pengalaman yang luar biasa dialami istri saya, Pastor Nita. Kenapa? Karena anak kami yang ketiga, yang paling kecil, namanya Jin. Nggak tahu ada apa, nggak disuruh, tiba-tiba buat surprise buat mamanya. Ya, dia nggak disuruh di sekolah, nggak diajarin, nggak dibantu siapapun, itu meluap dari hatinya sendiri. Tiba-tiba dia buat kayak prakarya, dia hias itu sendiri, terus di tengahnya dikasih tulisan. Message, satu pesan dari hatinya Jane buat mominya. Boleh nggak dimunculin? Nah, saudara lihat. Jane ngomong begini. Dear Mom, I know I don't tell you often enough just how much I love you. Mommy sayang, aku tahu aku nggak cukup ngomong betapa aku sayang Mommy. Saya mau ngomong begini sama saudara, kalau Anda jadi mominya, hatimu pasti meleleh punya anak yang bisa ngomong kayak gitu. Rontok tuh hati, meleleh tuh hati. Saya ngelihat Pastor Nita baca itu, langsung kelepak dia saudara. Coba renungkan, gak diajarin. Anak ini gak disuruh. Dan gak ada hari spesial, bukan ulang tahunnya juga, bukan ulang tahun mominya. Out of nowhere, tiba-tiba ngasih kayak gini. Setelah itu berapa hari lagi, dia nulis something else. Bisa dimunculin lagi. My dearest mom, mommy sayang, you are the best and perfect mother for me. Engkau mama yang terbaik dan sempurna bagiku. Thank you for everything. From the moment I was born until today. Terima kasih untuk semuanya dari sejak aku lahir sampai sekarang. Terus dikasih tanda sayang. Anda kalau jadi mominya, sekali lagi saya mau ngomong sama saudara. Dia gak minta apapun, Anda pasti kepengen ngasih semuanya sama dia. Bener gak saudaraku? Rontok di hati, meleleh nih, punya anak kayak gini nih. Saya mau ngomong sama saudara, belajar jadi anak kayak gitu tapi buat Tuhan. Belajar ngambil hatinya Tuhan. Belajar berinisiatif. Gak usah disuruh-suruh. Bangun pondok Daud, Tuhan aku mau ikut. Aku mau ikut membangun pondok Daud. Belajar itu muncul dari kerinduan hati. Bukan untuk kita untung. Anda kalau datang ibadah datang sama Tuhan, jangan dengan mindset saya dapat berkat apa. No, mulai hari ini ubah mindsetmu. Saya mau memberkati Tuhan dengan cintaku, dengan pujianku, dengan penyembahanku, dengan ucapan syukurku yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Itu yang menyentuh hati Tuhan. Itu yang membuat ngomong, aku telah menemukan orang yang berkenan di hatiku. Itu Daud. Makanya saudara jangan iri kalau yang kayak gini diangkat sama Tuhan. Tidur pun diberkati Tuhan. Bukan karena apa-apa, karena hati Tuhan meleleh. Mulai hari ini doa saya, hati yang menyembah dikobarkan dalam hati saudara. Hati yang suka memuji dibangkitkan dalam hati saudara. Mulai hari ini saya berdoa seperti Daud ini. Itu juga yang engkau kerjakan buat Tuhanmu. Amin. Jadi Tuhan itu bukan mau pilih kasih. Tapi ada orang-orang tertentu yang ngerti ngambil hatinya Tuhan. Anda ngambil hatinya Tuhan, Anda punya segalanya. Amin. Siapa yang mau menyenangkan hati Tuhan? Siapa yang mau belajar cinta Tuhan? Mari bangkit berdiri bersama-sama. Menyenangkanmu.
Boleh enggak lagu ini meluap dari hatimu? Mari, dari kedekatan sama Tuhan. Bukan Tuhan yang di sana, Tuhan yang dekat sama saudara. Katakan, Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu. Aku mau menyukakan-Mu. With all that I have, with all my heart. Mari katakan bersama-sama. Angkat dua tanganmu. Katakan, menyenangkan-Mu. Yes Lord. Menyukakan-Mu. Ini hati kami. Kami mau menyukakan-Mu. Oleh api cinta-Mu. Menyenangkan-Mu. Menyukakan-Mu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hati-Mu. Sekali lagi, mari dengan segenap hatimu katakan, menyenangkan-Mu. Menyukakan-Mu Tuhan. Dari hati kami, from the bottom of our heart to You, oh Jesus. Oh, we love You, we love You, we need You, we want You, we want You, we need You. You are everything, You are everything. Mari katakan, sekalipun dagingku, sekalipun dagingku, hatiku angin celanya, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku, hatiku angin celanya, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selamanya. Mari, menyenangkan-Mu ya Tuhan, menyenangkan-Mu, menyukakan-Mu, terbakar oleh api cinta-Mu. Menyenangkan-Mu, menyukakan-Mu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hati-Mu. Semuanya balik pada the heart of worship, hati menyembah. Itu yang dicari oleh Tuhan. Bukan sekedar penyembahannya, bukan sekedar ketaatannya, bukan sekedar ibadahnya, tapi hatinya. Saya berdoa mulai hari ini Anda bisa menangkap hati menyembah itu, hati memuji itu. Saya berdoa mata rohani kita dicelikkan oleh Tuhan, sehingga kita bisa melihat betapa pentingnya pujian penyembahan di hadapan Tuhan.
Sehingga Anda bisa melihat, kenapa kok Daud 7 kali sehari ia memuji Tuhan. Dia raja, dia orang yang strategik, dia orang yang pintar sekali. Dia tidak melakukan sesuatu sembarangan menghabis-habiskan waktu. No, tahukah saudara, pujian penyembahan tidak menghabis-habiskan waktu. Pujian penyembahan tidak memboroskan waktu. Pujian penyembahan Anda sedang memenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Menyukakan hati Tuhan. Dan itu yang terutama dalam hidup kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Saya tantang saudara mulai hari ini rubah mindset saudara. Kalau datang sama Tuhan, jangan hanya datang minta ini, minta itu, minta berkat. Ayo, kalau datang berkati Tuhan dengan hatimu. Berkati Tuhan dengan cintamu. Berkati Tuhan dengan ucapan syukurmu. Berkati Tuhan dengan puji-pujian dan penyembahanmu. Saat pujian penyembahan, jangan Anda yang pasif nunggu. Oke, musik jalan, bagus, suaranya oke, sound systemnya bagus. No, bukan tentang kita yang menikmati. Tapi mari kita pastikan pujian penyembahan Tuhan yang menikmatinya. Dan mari kita berikan pujian terbaik kita. Mari kita berikan penyembahan terbaik kita. Kita akan ambil beberapa menit. Saya mau berikan kesempatan kepada saudara masing-masing. Ayo kita angkat 2 tangan kita. Angkat suara saudara. Naikkan pujian saudara. Naikkan penyembahan saudara. Katakan, I love you Jesus. Oh, I love you Jesus. I love you Jesus. With all my heart. With all my soul. With everything that I am. I love you Jesus. Jesus. The name of Jesus. The wonderful name of Jesus. The most beautiful name in my life. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. You are my everything. You are my everything. Oh, Kau yang paling berarti bagiku ya Tuhan. Engkau segalanya. Engkau paling berarti. Oh, Engkau terutama bagi hidupku Tuhan. I need Jesus. I need Jesus. I want Jesus. I love Jesus. Oh, kasih setiamu lebih dari hidup. Sekalipun sering kami tidak setia, tapi Engkau tetap setia. Engkau tetap mengasihi kami. Kasih-Mu baru setiap pagi. Baru setiap pagi. Kasih-Mu mengalir, mengalir, mengalir. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak pernah membuang kami. Engkau selalu mengasihi kami. Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk favor-Mu. Terima kasih perlindungan-Mu. Terima kasih kesembuhan-Mu. Terima kasih pertolongan-Mu. Terima kasih. Sembah Dia saudara. Sembah, sembah, sembah Dia. Puji Dia, senangkan hatinya. Biar Dia menikmati yang terbaik dari hatimu. Yang terbaik dari hidupmu. Soralawa syaralawala. Soralawala. Syaralawa syara. Syaralawa syara. Soralawa syara. Jesus. Katakan dengan lembut, I love you Jesus. Katakan dari keintiman, kedekatan hati kepadanya, I love you Jesus. Bukan Tuhan yang di sana, tapi Tuhan yang di sini, yang dekat dengan saudara. Sedekat hembusan tarikan nafasmu. Katakan itu, I love you Jesus. You mean so much.
You mean everything. Engkau segalanya bagi kami. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari katakan bersama, menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Dari hati paling dalam katakan itu. Menyukakan-Mu. Terbakar oleh api cinta-Mu. Menyenangkan-Mu. Dari hatimu pada hatinya. Jesus, Jesus, Jesus. Sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap. Sekalipun dagingku cinta akan rumah menghanguskan aku ya Tuhan. Hanya Engkau saja. Mari sekali lagi katakan sekalipun. Sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku. Tetaplah Allah selamanya. Sekali lagi. Sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku. Tetaplah Allah selamanya. Menyenangkan-Mu, menyukakan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu, menyukakan-Mu. Terbakar oleh api cinta-Mu. Menyenangkan-Mu, menyukakan-Mu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. I love you Jesus. Kami cinta Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari yang kedua tangan saudara dan aminkan berkat Tuhan ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Diberkatilah
keluarga saudara oleh Tuhan. Anda orang-orang yang dicintai Tuhan, diberkatilah studi dan pekerjaanmu oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatan dan masa depanmu oleh Tuhan. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayananmu oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan amin.